Hakikat ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dalam sejarah ketimpangan bukan hal yang baru. Ada banyak contoh ketimpangan sosial dalam sejarah. Sebagai contoh pembangunan pada zaman Romawi menggunakan para budak. Sistem feodal kepemilikan tanah pun hadir. Secara historis, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah. Namun, revolusi industri merubah struktur masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan. Sumber kekayaan tidak lagi pada kepemilikan tanah tetapi pada kepemilikan alat-alat produksi pabrik. Ketimpangan sosial adalah sebuah ketidakadilan dalam status dan kedudukan yang dirasakan oleh masyarakat. Namun pengertian ketimpangan sosial menurut beberapa ahli sebagai berikut. 2. Faktor penyebab. Ketimpangan dalam kehidupan sosial tertentunya tidak terbentuk begitu saja tanpa memiliki alasan atau penyebab yang jelas. Dilansir dari berbagai sumber, ketimpangan ini bisa mundur karena adanya 2 faktor sebagai berikut. Faktor internal. Faktor internal dalam ketimpangan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang asalnya dari dalam diri setiap individu. Faktor internal bisa membuat seseorang berperilaku tidak adil dan mau menang sendiri. Faktor internal pula yang menyebabkan seseorang bisa menyadari bahwa ada kondisi ketimpangan tengah dihadapinya saat mengalami suatu kejadian, pengalaman, dan lain sebagainya. 1. Memiliki pendidikan yang rendah. Bisa karena masalah ekonomi sehingga kesulitan mendapatkan pendidikan sampai karakter induktif tersebut yang malas sekolah. 2. Keterampilan yang rendah, di mana keterampilan bisa menjadi aset untuk penghasilan dan memperbaiki kondisi perekonomian seseorang. 3. Kesehatan yang kualitasnya masih rendah. Misalnya akses fasilitas kesehatan yang masih susah di desa-desa, terutama desa terpencil. 4. Hambatan budaya. Seperti budaya kemiskinan yang membuat seseorang terbiasa memiliki akses yang ke berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Faktor eksternal. Faktor penyebab keduanya dari adanya ketimpangan sosial adalah faktor eksternal. Faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan di luar manapun seseorang untuk menyegah maupun mengatasinya. Faktor internal ini biasa dalam bentuk kejadian suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dan pemerintahan, dan lain sebagainya. Kebijakan seperti ini akan menghalangi karyawan tanpa hubungan daerah dengan direksi kesulitan untuk menjabat jabatan strategis, sehingga kebanyakan dari akan selalu menjadi bawahan dan susah untuk mengembangkan karirnya. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial juga dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. A. Peningkatan kualitas penduduk. Sebagai individu yang tinggal di Indonesia, tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dan karakteristiknya. Keanekaragaman itu ternyata bisa juga menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. 3. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. B. Mobilitas geografis. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, pengertian mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak.
Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk, pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Karena adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah transmigrasi, di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya, seperti di Kalimantan. Upaya ini pernah digalakkan di zaman Presiden Soeharto yang berhasil meningkatkan kualitas ekonomi pelakunya, seperti orang-orang Madura yang berpindah ke Kalimantan. 3. Upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial ini juga adalah salah satu tugas besar pemerintah untuk meningkatkan masalah sosial yang ada di masyarakat. Memang bisa saja disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial. Perlu adanya usaha untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut sebagai berikut. A. Peningkatan kualitas penduduk. Sebagai individu yang tinggal di Indonesia, tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dan ketertarikannya. Keanekaragaman itu ternyata bisa juga menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. 3. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. B. Mobilitas geografi. Dalam kamus sosiologi, pemerintah mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak. Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok atau yang bisa dikatakan sebagai penduduk pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah karena adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah transmigrasi, di mana warga kota di wilayah terlalu padat seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya, seperti di Kalimantan. Upaya ini pernah digalakkan di zaman Presiden Soeharto dan berhasil meningkatkan kualitas ekonomi pelakunya, seperti orang-orang Madura yang berpindah ke Kalimantan. C. Menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga terjadi banyak pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan menciptakan peluang kerja, maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial. D. Meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas KKN di Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam menjalankan tugas untuk memberantas KKN terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPK. Oleh sebab itu, pemerintah harus selalu berbenah diri karena dalam meminimaliskan KKN yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.